Waalaikumsalam, silakan masuk. Duduk sesuai kenyamanan dari adik-adik sekalian. Ya, makasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Sore Bu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Apakah dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah sehat Bu. Ada yang kurang sehat? Tidak ada Bu. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik sekalian sudah mau meluangkan waktu dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai layanan bimbingan dan konseling, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Adik-adik sekalian, ada yang bisa bantu Ibu pimpin doa? Ya, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan nama kemudian disusul oleh teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Sri Nandawati Yunus. Saya di sini sebagai konselor atau yang memandu kegiatan layanan pada hari ini. Kemudian dilanjutkan oleh adik. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali Kurda, bisa dipanggil Aldi. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Rahman Gibran, bisa dipanggil Nabila. Baik, saya tidak terlambat bisa dipanggil. Baik, nama saya Zulkarnain Tahu, panggilan lain. Saya Triana Rauf, biasa dipanggil Ana. Oke, sebelum memulai kegiatan, mari kita membuat suasana menjadi lebih santai karena Ibu lihat teman-teman sekalian ini agak sedikit kaku, yaitu dengan melakukan ice breaking tepuk warna. Adik-adik sekalian dimohonkan untuk berdiri. Terima kasih Bu. Jadi ice breaking yang akan Ibu bawakan ini yaitu adalah tepuk warna. Jika Ibu mengucapkan warna kuning, maka kalian harus menepuk 1 kali. Jika Ibu mengucapkan warna biru, tepuk 2 kali. Jika Ibu mengucapkan warna warna hijau, tepuk 3 kali. Bisa dimulai? Bisa, Bu. Oke, tepuk kuning, tepuk biru, tepuk hijau, tepuk hijau, tepuk biru, tepuk kuning, tepuk biru. Oke, karena saudari Nabila salah, adik-adik sekalian bisa duduk saja. Oke, Terima karena kasih Bu. berhubung teman kalian salah, jadi kira-kira hukuman apa yang bagus untuk diberikan kepada saudari Nabil? Mungkin bernyanyi Bu. Oke, silahkan saudari Nabil bernyanyi. Pelangi-pelangi alas indahmu, tersembunyi di langit biru, berkisah agung di perangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Oke, ada yang tahu tujuan dari ice breaking yang Ibu telah berikan tadi? Belum ada Ibu, belum tahu Ibu. Jadi tujuan dari ice breaking tersebut yaitu untuk melatih konsentrasi dari teman-teman sekalian. Mungkin sudah sore begini pasti teman-teman ada yang merasa ngantuk atau malas. Setelah itu Ibu akan menjelaskan topik apa yang akan Ibu sampaikan hari ini serta tujuannya, yaitu pertama, topik layanan berusaha menggapai cita-cita dengan tujuan yang pertama agar siswa dapat menunjukkan cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, agar siswa menjadi semangat dalam menggapai keinginan. Selanjutnya
Ibu akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas yang ada dalam bimbingan dan kelompok, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan atau yang disebut dengan konfidensial, merupakan perilaku konselor untuk menjaga rahasia segala data atau informasi tentang diri konseli berkenaan dengan pelayanan konseling. Kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu yang menghendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan peserta didik atau klien mengikuti menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Jadi Ibu harap apa yang kalian dapat pada sore hari ini yang tidak perlu diumbar-umbar atau yang tidak perlu dibicarakan di luar kelas, hanya cukup kita yang tahu, kita yang berada di ruangan ini yang tahu. Kemudian saya di sini meminta waktu adik-adik sekalian selama 45 menit, dan saya harap selama proses kegiatan layanan sedang berlangsung tidak ada yang bermain dan semua harus fokus dalam mendengarkan dan memahami materi yang nantinya akan saya jelaskan kepada adik-adik. Bisa adik-adik? Bisa, Ibu. Oke. Jadi kita akan membahas tentang menggapai impian. Sebelum Ibu lanjut, Ibu akan membagikan leaflet tentang materi yang Ibu akan sampaikan. Teman-teman sekalian silahkan baca dulu leaflet yang Ibu sampaikan, yang Ibu berikan maksudnya. Oke, jadi leaflet yang Ibu bagikan yaitu judulnya Menggapai Impian. Ibu akan sedikit membahas tentang apa isi leaflet yang Ibu berikan, yaitu apa sih sebenarnya itu impian. Menurut Sony Tulung 2008, impian itu adalah titik awal dari segala keberhasilan. Impian itu mendorong Anda meraih apa yang Anda impikan. Kemudian ada 3 poin penting kunci sukses, yaitu yang pertama berani menentukan target, kemudian yang kedua berani memulai langkah, dan yang ketiga itu tetap konsisten dan penuh keuletan serta berjuang hingga mencapai tujuan. Kemudian apa sih rahasia mereka dalam memanfaatkan kekuatan mimpi? Jadi yang pertama itu ada berorientasi perubahan, kemudian fokus ke masa depan, kemudian yang terakhir apa saja kekuatan mimpi yang bisa kita manfaatkan untuk meraih kesuksesan, yaitu yang pertama ada kekuatan motivasi, kekuatan arah, kemudian kekuatan mengulirkan perubahan. Apakah adik-adik ada yang kurang dimengerti? Jika ada yang belum mengerti, Ibu persilahkan untuk bertanya. Jadi teman-teman ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Iya, saudari Ana, Ibu persilahkan. Saya ingin bertanya Bu tentang apakah kunci untuk sukses Bu? Jadi menurut Ibu kunci untuk sukses itu yang pertama kita harus berani menentukan target untuk kedepannya itu kita harus menjadi apa. Kemudian berani memulai langkah. Jika kita tidak berani memulai langkah, maka kita tidak akan tahu hal apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian tetap konsisten dengan penuh keuletan serta berjuang mencapai tujuan. Yaitu kita harus lebih fokus terhadap masa depan yang ingin kita tekuni di masa yang akan datang.
Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Apakah bisa dimengerti? Bisa Ibu. Bisa. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari saya Ibu. Iya. Apa maksudnya dari kekuatan menggulirkan perubahan ini? Soalnya saya kurang mengerti Bu. Oke, baik. Jadi kekuatan menggulirkan perubahan itu menurut yang Ibu bisa jawab yaitu merupakan merupakan perubahan yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Misalnya yang tadinya kita malas-malasan untuk belajar, malas-malasan membuat tugas, harus lebih rajin membuat tugas dan harus lebih rajin belajar agar kita mendapat nilai yang bagus, supaya di masa yang akan datang atau masa depan nanti kita bisa menjadi orang yang lebih sukses, yang bisa membanggakan atau bisa mengangkat derajat dari kedua orang tua kita. Mungkin itu saja. Apakah ada yang belum dimengerti, Saudari Aldi? Sudah mengerti Bu. Terima kasih Bu. Oke, iya sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Ibu persilahkan. Mungkin cuma itu dari kami Bu. Oke, karena berhubung sudah tidak ada yang bertanya dan semua sudah paham, kemudian Ibu akan bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah bisa? Bisa Bisa, Ibu. Ibu. Oke, jadi leaflet yang kalian lihat ini menurut kalian leaflet mengenai apa yang kalian lihat tadi? Menggapai impian Bu. Oke, menggapai impian. Baik. Sukses Bu. Ya. Kemudian apa yang bisa kalian jelaskan dari isi leaflet tersebut? Mungkin teman-teman sekalian ada yang bisa menyimpulkan isi leaflet ini? Ibu persilahkan. Saya Ibu. Oke, silahkan Saudari Nabil. Nah, jadi dengan menggapai impian, kita bisa membangkitkan hasrat yang menggebu-gebu untuk meraih impian tersebut. Dan dengan impian tersebut, kita bisa mulai menargetkan kedepannya kita akan seperti apa. Begitu Bu. Oke, berikan tepuk tangan dulu kepada teman-teman. Kemudian selanjutnya, mengapa kita perlu memahami makna impian? Ada yang bisa menjawab? Oke, ayo teman-teman sekalian. Mengapa kita perlu memahami makna impian? Oke, kemudian Ibu lanjutkan. Mengapa kita perlu memahami makna impian? Mungkin dari saya Ibu. Iya, silakan. Makna impian itu untuk mendorong kita agar bisa meraih apa yang kita impikan. Dengan impian itu kita bisa membangkitkan hasrat kita sendiri. Nah, mungkin hanya seperti itu Ibu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman kalian. Mengapa kita perlu menumbuhkan keinginan untuk menggapai impian? Ada yang bisa jawab? Bu. Oke, Nabila. Nah, jadi kalau saya agar kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa menentukan langkah kedepannya kita seperti apa dan akan mempunyai rencana seperti apa kedepannya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk saudara. Selanjutnya, bagaimana cara kalian untuk menggapai impian? Bagaimana cara kalian untuk menggapai impian? Baik, Ibu lanjutkan. Bagaimana cara kalian untuk menggapai mimpi? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, dipersilahkan. Yang pertama itu kita harus berani menentukan target. Yang kedua, berani memulai langkah. Yang ketiga, tetap konsisten dan penuh keuletan serta bertanggung jawab hingga mencapai tujuan. Hanya itu yang bisa saya. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, yang pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kalian memanfaatkan kekuatan mimpi? Ada yang bisa menjawab? Mungkin dari saya Bu. Oke, saudara Naim, Aldi. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin yang pertama itu ada berorientasi perubahan, terus yang kedua fokus ke masa depan.
dan jelas. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya katakan Oke. kepada Ibu. Tepuk tangan. Oke, jadi bagaimana perasaan adik-adik sekalian dalam melakukan kegiatan pada melakukan layanan konseling kelompok pada hari ini? Sangat lega Ibu. Sangat lega dan sangat senang sekali senang Ibu. sekali. Oke. Karena bisa topik pembicaraan topik Pembicaranya itu sangat Iya. bagus. Bagaimana cara kita dan menggapai mudahnya baru ada juga poin-poin kunci sukses. kunci sukses untuk kita mencapai impian. Oke. Adik-adik sekalian, jika ada yang masih belum bisa dimengerti, saya harapkan teman-teman bisa bertanya kepada saya. Ada yang belum mengerti? Sudah Tidak ada mengerti, Ibu, Ibu. sudah mengerti Ibu. Oke, karena berhubung teman-teman sekalian sudah mengerti topik pembahasan yang saya bawakan hari ini, maka adik-adik ada yang bisa menyimpulkan isi materi apa yang saya sudah sampaikan? Dipersilahkan untuk perwakilan dari kalian. Saya Ibu. Iya. Nah, kesimpulan yang bisa saya simpulkan itu di mana impian itu adalah titik awal dari segala keberhasilan. Kemudian juga impian itu mendorong kita untuk meraih apa saja yang kita impikan, dan juga impian bisa membangkitkan hasrat menggebu-gebu untuk meraih sesuatu. Kemudian menggapai impian ini juga mempunyai 3 poin kunci sukses, yaitu yang pertama berani menentukan target, yang kedua berani memulai langkah, yang ketiga tetap konsisten dan penuh keuletan serta berjuang hingga mencapai tujuan. Kemudian juga ada juga ada juga manfaat kekuatan mimpi. Nah, di mana rahasia kekuatan mimpi itu yaitu berorientasi perubahan, fokus ke masa depan dan jelas. Hanya itu yang bisa saya. Wah, kesimpulannya sangat rinci ya. Jadi saudari Vidya ini dari pertama mungkin memperhatikan dengan jelas. Oke, karena sudah tidak ada yang bisa dibahas dan teman-teman sekalian juga sudah mengerti, maka akan berakhir pula kegiatan layanan konseling pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam mengikuti kegiatan hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai konselor juga memohon maaf apabila ada beberapa kata yang sulit mungkin kalian belum mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.